Sesungguhnya tempat itu gimana penghuninya? Ketika penghuninya itu adalah seorang wali kutub, maka tempat tersebut akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam peperangan, segala macam penjajahan. Allah. Allahu Akbar. Takbir, saudara. Gak jauh, gak jauh. Gak jauh tidak. Gak jauh tidak. Gak jauh tidak. Ini tidak bisa dibiarkan, saudara. Ini Garomah Habib, saudara. Telah memberikan informasi kepada sekelompok orang tentang informasi tersebut. Wa ana atawajjahu ilallah, saya menghadapkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan saya ucapkan Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Waqat hasalatis salamah, ketika setelah saya doakan, maka keselamatan itu meliputi semua orang yang ada di Surabaya. Subhanallah. Naam. Wa kulluhu, dan semuanya itu bibarakatil Habib sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan dari Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu. Silakan dikomentari, Pak. Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi setelah pasca kemerdekaan 1945, ada kejadian atau peristiwa besar di mana peristiwa itu tidak ada dalam buku sejarah, tetapi ada dalam kitab karangan Al-Habib. Siapa tadi? Husain. Nggak hafal juga. Husain As-Saqaf. Nggak perlu dihafal juga, teman-teman, karena itu kejadian di luar nalar ya. Saudara sekalian, pertama kali live bareng antara Gus Jazuli dan TIJ ya, di mana membahas tentang kitab Majmu' Kalam Habib Abu Bakar As-Saqaf. Di sana banyak sekali karomah-karomah Habib Abu Bakar ini, saudara sekalian. Dan salah satunya di dalam kitab itu diterangkan bahwasanya Habib Abu Bakar ini dilihat oleh seorang muridnya sebagai seorang pilot yang memiloti sebuah kapal ya, saudara sekalian. Dan juga Habib Abu Bakar ini dipercaya bahwasanya berkat dialah bahwa Indonesia ini bisa merdeka dan aman sentosa, saudara sekalian. Oke, banyak lagi hal yang dibahas oleh antara TIJ dan Gus Jazuli, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ditulis oleh kedua muridnya, Bang. Ditulis oleh kedua muridnya, yang namanya itu yang pertama adalah As-Sayyid, di sini As-Sayyid. As-Sayyid Muhammad bin Hu As-Saqaf. Berarti Syiah dong. Karena menurut Al-Habib Umar As-Saqaf Lampung, kalau gelar Sayyid itu Syiah. Masya Allah. Nah, kalau gelar Syekh itu Wahabi. Kalau gelar Habib baru keturunan Nabi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut beliau. Apa kita perlu putarkan, Gus? Sebentar sebagai dalil. Boleh. Karena ini boleh ya? Boleh. Tidak terbatas ini waktunya ini. Tidak terbatas, malam ini free kita ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebentar. Masya Allah. Ini banyak sekali video ini saya nih. Sengaja saya. Ini di mana? Nih. Ada. Kumar Lampung nih. Dan yang di Syiah disebut Sayyid. Nah. Yang di disebut Syekh. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah ini menyebutnya dengan gelaran habaib. begitu ya. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Oh, di kandang kebo dia belajar. Al-Habib Umar As-Saqaf ini, beliau belajar di kandang kebo menurut Gurunda Al-Imamul Ummah. Itu saudara. Kita dengar sekali lagi nih. Boleh. Ini kita tunjukkan bebenguknya dulu ya. Kumar Lampung ini mantan imam besar FPKI Lampung, saudara.
Kumar Lampung, Kumar Begal Lampung, Begal Nasab. Kita dengarkan ya secara seksama ya. Yang di Syiah adalah keturunan Nabi yang di luar, ya ada. Saya katakan bukan katakan ada. Ada. Dan yang di Syiah disebut Sayyid. Sayyid itu Syiah gitu. Wahabi itu Syekh. Yang Wahabi itu Syekh. Sunnah wal Jamaah ini. Wah. Ini dengan gelaran Habib. Cuman Habib yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Sayyid Hasan, Sayyid Husain itu Syiah menurut Al-Habibana. Syiah. Allah. Sayyid Hasan, Ini Sayyid ilmu yang Husain. baru ini, subhanallah. Ini baru. Sayyid Bahar Allah. misalnya. Untung Sayyid Bahar, Sayyidnya palsu. Makanya beliau bukan Syiah. Jadi yang Syekh misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Syekh As-Sumadrani itu Syiah, itu Wahabi menurut beliau. Oh, Wahabi ya. Astagfirullah. Wahabi itu. Syekh Hashim Asy'ari itu Wahabi itu. Ngeri. Yang asli ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Habib. 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 Wah. Habib Bahar, Habib Rizi, Habib Jindan, Habib siapa lagi? Habib pokoknya begitulah. Habib Umar. Pokoknya Habib Umar. Habib Umar gitu. Jadi kalau Syiah itu menurut mereka adalah Syiah. Kalau Syekh Wahabi. Kalau Habib Wahabi. Habib baru. Ahli sunnah. Oke, kita baca. Sunnah wal Kita jamaah. lanjut. Pakai siapa? Sunnah wal jamaah. Sampai lupa saya. Sebutkan kitabnya Nah, lagi. itu. Sebutkan kitabnya. Siapa pengarangnya? Langsung Nah, baca. kita ulangi ya bahwa yang kita baca ini adalah kitab yang berjudul Majmu' Kalamil Arif Billah. Kompilasi ucapan orang yang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah. Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, sahib Gresik tadi yang sudah kita ulas. Ya Allah. Yang meninggal pada tahun 1967. Nah. Yang dikumpulkan oleh As-Sayyid tadi itu ya. Berarti Syiah ini. Muhammad Oh, bin itu Syiah. Hud As-Saqqaf. Satu. Syiah. Nah. Dan yang kedua, Sayyid Salim bin Muhammad bin Aqil bin Agil. Pakai G. Agil. Bin Agil. Oke, Gil. ini silahkan teman-teman membuka di halaman berapa tadi? 642. 642. Nah. 642 teman-teman di kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abi Bakar As-Saqqaf. Ya Allah. Majmu' Kalam Habib Abu Bakar gitu aja ya. Nah. Oke. Jadi sebelumnya itu kalau dibaca semuanya cukup ini Bang Wali. Cukup lama ini. Jadi saya ringkas saja. Nanti langsung ke Mahalus Syahid bahwa pada hari Kamis 19 bulan Syaban tahun 1368. Itu kalau dikonversikan ke Masehi itu tahun 1949. 1949 ya pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Setelah apa? Proklamasi. Setelah apa? Proklamasi ya, yuk. Nah. Oke. Jadi ceritanya beliau datang ke Surabaya. Kemudian singgah ke salah satu rumah yang biasa beliau datangi di sana. Beliau mengatakan, kami nasma'u min kalamil ulama, kami mendengar dari kalam sebagian ulama dan wa huwa mazkur fi kutubihim, dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, yaitu pembahasan mengenai qadha, mubrom, qadha, mu'allaq begitu. Nah, terus di antara contoh dari qadha yang mubrom, qadha itu ketentuan Allah, yang mubrom yang pasti tidak bisa dirubah-rubah. Itu diantaranya adalah wa amal qadha sebentar. Nah, wa hadhil hawadits. Nah, diantara peristiwa-peristiwa ini allati hadasat fi hadzal waqt,
yang terjadi di waktu ini. Ini tahun 49 ya, tahun 49. Nah, Hiya minal qada'il mubram, itu termasuk ketentuan Allah yang pasti yang tidak bisa dirubah. Walaha waktun, ia memiliki waktu. Wa idza jaa waktun tihaiha satantahi, dan ketika datang waktu selesainya, dia akan selesai dengan sendirinya. Nah, ini mahal syahidnya, wa Surabaya mahfudhah. Surabaya itu terjaga, Ya Allah. aman. Surabaya aman. ya Allah. Kenapa aman? Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam daiman yatufu fawqaha yuhawwituha. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengelilingi kota Surabaya di atasnya. Ya Yuhawwituha, Allah. sambil memagari kota Surabaya. Sehingga kullun yakunu mutmainnun, semua orang menjadi tenang. Meskipun diserang oleh tentara-tentara apa namanya? Belanda. Tentara-tentara Belanda. Belanda, bukan. Jepang. Tentara apa namanya? Jepang. Setelahnya, Bang. Jepang. Bukan. Ini Nippon. tahun ini ya, Bang. Setelah 45, Bang. Agresi militer. Sekutu, tentara-tentara sekutu. Oh, sekutu. Setelah Di Aceh enggak ya? jadi semua orang itu yang berada di kota Surabaya, semuanya dalam keadaan tenang. Meskipun Ya Allah. tentara-tentara sekutu itu masuk ke dalam kota Surabaya, tetap mereka tenang. Tenang, Bang. La ahad yufakir. Gak ada orang yang berpikir, curiga begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Oh, enggak ada. Oh, yang Zaid atau kaget? Oh, enggak ada. Enggak ada. Kemudian wasabiqan, dan dulunya itu dulu min mundu sinina adidatin, semenjak bertahun-tahun yang sebelumnya, qad atlan anillahu ala ma sayahsulu alaiha, saya telah diberi kasyaf, garama, ronsen oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa tahun-tahun yang lalu apa yang terjadi di Surabaya. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Waqad akhbartu jama'atan bidzalika, saya telah memberikan informasi kepada sekelompok orang tentang informasi tersebut. Wa ana atawajjahu ilallah, saya menghadapkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan saya ucapkan Rabbi salim ya Allah, selamatkanlah. Waqad hasalatis salamah, ketika setelah saya doakan, maka keselamatan itu meliputi semua orang yang ada di Surabaya. Subhanallah. Naam. Wa kulluhu, dan semuanya itu bibarakatil Habib sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan dari Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu. Silakan dikomentari, Pak. Allah. Masya Allah. Jadi setelah pasca kemerdekaan 1945, ada kejadian atau peristiwa besar di mana peristiwa itu tidak ada dalam buku sejarah, tetapi ada dalam kitab karangan Al-Habib. Siapa tadi? Husain Nggak hafal As-Saqaf. juga. Husain As-Saqaf. Nggak perlu dihafal juga, teman-teman, karena itu kejadian di luar nalar. Kemudian di situ hadir Rasulullah ya, sehingga pasukan sekutu itu diam, tidak melakukan aktivitas apa-apa selayaknya peperangan gitu. Dan itu karena Rasulullah tawaf di Surabaya. Waktu itu patung Surah dan Baya itu udah ada, Gus. Mungkin tawafnya di patung kayaknya Surah dan Baya itu. Aduh, itu tahun berapa ya? Saya kurang tahu itu, Bang Wali. Belum kayaknya. Jadi begini, teman-teman. Saya perlu disclaimer ya. Ini kitab karangan para Habib.
Jadi saya udah nggak percaya dengan Habib dengan cerita-cerita dongengnya. Ya, jadi cerita ini adalah cerita karangan para Habib. Kalian mau percaya para mukibin silahkan. Kalian yang akal sehat, sahabat-sahabat TIJ dan juga murid-murid Gus Jazuli, ya nggak usah gitu. Nggak dosa kita dan saya nggak percaya. Itu adalah penghinaan, penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah harus datang ke Indonesia bertawaf di Surabaya gitu. Kalau saya mutlak nggak percaya. Wallahi, saya nggak percaya. Cerita-cerita seperti itu saya nggak percaya. Bahkan sudah banyak yang saya temukan cerita-cerita dobol, cerita-cerita ngarang-ngarang ya kan. Karena bagi mereka itu para mukibin asal udah di kitab, udah bener. Nggak dicek. Rujukan kitab itu dari mana gitu. Ada nggak dalil misalnya yang sifatnya hadis atau apa gitu yang dicantumkan di kitab itu? Tidak ada. Tidak ada, sudah. Apa beliau Al-Wali Al-Qutub itu beliau bercerita tentang diri sendiri. Tentang Beliau pengalaman diri bercerita sendiri. tentang diri sendiri, kemudian disampaikan kepada orang lain dan disebarkan kemana-mana itu. Betul. Jadi sumbernya Berarti ya beliau itu dongeng pribadi. Dongeng pribadi. Berarti cerita dongeng Habib itu dituangkan dalam sebuah kitab sehingga harus dihusnudoni oleh sekalian masyarakat Indonesia, saudara. Saya enggak percaya. Mana mungkin Saya juga ada orang ada orang alim yang berani bercerita bohong, bercerita dusta tentang kehadiran Rasulullah yang melakukan tawaf di Surabaya, saudara. Oke, next, lanjut lagi. Itu udah satu. Ingat itu, nggak ada itu. Berarti selama ini Habib-Habib yang ceramah terkait masalah masalah Rasulullah tawaf di Surabaya adalah hoax. Saya nggak percaya. Dan saya berani mengatakan malam ini itu adalah cerita dongeng, cerita bohong, cerita palsu, dibesar-besarkan. Nggak ada itu. Saya nggak percaya itu. Seharusnya kan Bib Wali. Seharusnya bukan di Surabaya dong tawafnya, ke Aceh, Serambi Mekah kan? di mana? Allah harusnya Kan enggak. Enggak, ke Aceh seharusnya. Masa tawaf di Surabaya? Masa di Surabaya tawafnya? Kenapa saya katakan di Aceh? Yang pertama, jejak daripada Islam bermula dari Aceh di Nusantara ini. Kemudian Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Seharusnya lebih pantas di Aceh, gitu. Ya. Kenapa Habib-Habib di Aceh tidak ada yang cerita misalnya garomah-garomah seperti itu? Karena nggak laku di sini. Hanya begini Bang Wali. Karena Habib-Habib itu ingin menceritakan bahwa Rasulullah itu tawaf di Aceh, khawatir di roasting sama Bang Wali. Sehingga daripada saya di roasting sama Bang Wali, atau mending saya pindahin ke tempat yang lain. Mungkin beliau kan khasyaf, bisa melihat ke depan. Di suatu saat nanti ada seorang pemuda dari Aceh yang akan merungkatkan nasab kita, yang akan menghancurkan kita, sehingga beliau takut duluan gitu. Makanya saya katakan Gus, di Aceh ini tidak ada Habib yang bercerita seperti itu. Bahkan Habib banyak yang memang allamah, mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita boleh mengikuti seperti itu. Tetapi mau sorbannya pun sebesar ban Fuso, sebesar ban Vespa, kalau ilmunya ilmu dobol, kita nggak perlu. Gitu, saudara. Kita nggak perlu mengikutinya gitu. Nah, jadi di Aceh nggak ada cerita-cerita Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad datang ke sini, nggak ada. Nah, Nabi Muhammad tawaf di sini, Nabi Muhammad datang ke makam Habib, nggak ada. Nabi Muhammad datang ke majelis ilmu Habib belajar nahu, nggak ada. Dan Habib-Habib yang dari Pulau Jawa datang ke sini nggak berani ngomong itu. Satu pun nggak ada ceramah di Aceh yang mengatakan seperti itu. Walaupun ada Habib di Aceh yang cerita halu seperti itu, di luar Aceh ceritanya. Nah, jadi kalau Habib berani ngomong seperti itu, kalau berani ngomong di Aceh cerita seperti itu, yang pertama itu beliau bukan
dikasih duit, dilempari sendal, Gus Wali. Astaghfirullahalazim. Allah. Maka saya tunggu ada Habib yang datang ke Aceh ceramah, koar-koar, datuk saya bisa nurunin hujan susu dari langit, datuk saya bisa nurunin rantai emas dari langit, datuk saya tidak tidur-tidur 43 tahun, datuk saya khatam Al-Quran dalam satu rakaat di usia 7 tahun, datuk saya bisa ngusir malaikat, munkar nankir, datuk saya punya jubah yang bisa berzikir sendiri. Itu semua adalah cerita dongeng. Ada yang bisa mi'raj sehari 70 kali, dalam satu riwayat dengan seekor onta, dalam satu riwayat lagi dengan seekor kambing. Pertanyaannya, onta dan kambingnya jenis kelaminnya apa? Kalau betina kami maklumi, maklum. Kalau Ala jantan, kulli hal, kalau lanjut. jantan, Enggak. Kalau jantan, takut dibilang Sodom. Takut dibilang Sodom. aduh. Mohon maaf, Mukibin yang hadir, Mukibin nih, para Mukibin sekalian semuanya, para Mukibin jangan Gus Aziz Jazuli aja yang di bully gitu. Itu wali itu, Al-Gutub, alumni Terim, alumni Abdul Maut. Al-Wali itu, jangan beliau, saya kalian bully. Ini yang punya, coba itu di. saya tuan rumah nih, yang punya pondok nih, majelis penco. Saya nih, jangan beliau. Kenapa sih kalian sama saya nggak berani gitu? Karena takut Saya sama roastingan Bang Wali tuh. Bukan, Takut garomah saya. sama garamah Bang Wali, takut itu. Jangankan Kibin, jenderal umat Islam aja ketar-ketir, imamul ummah aja bingung. Gitu. Ayo Gus, lanjut next. Nah, kita lanjut. Kitab selanjutnya apa? Masih kitab yang sama? Masih kitab yang itu, Bang. Masih kitab yang sama. Kitab Majmu' Kalam Al-Habib Al-Arif Billah Abi Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. As-Sagaf. Allah. Kersik. Allah. Sallu ala Nabi. Lanjut. Allahumma salli alaih. Kemudian berikutnya itu adalah tentang kasyaf mengenai bahwa Pulau Jawa itu diselamatkan dari peperangan itu karena berkah Al-Habib Abu Bakar As-Saqqaf. Ya Allah, sudah. Kita baca. Wah. Bentar. Kita baca komen Kibin dulu. Ya, berani di medsos. Kau bilang sama majikan kau, di medsos juga harus berani. Kalau berani di lapangan, datangi aja gue. Di medsos aja nggak berani ente, apalagi datangi gue. Lanjut. Lah. Oke. Lama waqa'al harbul kubra al-thalithah. Ketika terjadi peperangan besar yang ketiga. Ini saya nggak tahu nih, perang dunia ketiga sudah ada apa belum ini, Bang Wali? Bingung saya ini. Belum. Peperangan dunia ketiga sudah ada? Belum. Berarti kejadiannya belum. Belum. Baru sampai perang dunia kedua. Agak sedikit bingung, tapi karena Habib saya nggak bingung. Mau heran, tapi Habib. Iya. Udah. Kita husnuzon. Husnudon. Ketika terjadi perang besar ketiga fi awail sana alaf tis'umiyah talatawarba'in pada awal-awal tahun 1943 Masehi. Bainal khulafa'i wal Yaban, di antara tentara sekutu dan Jepang. Sami'tu min kalam sayyidi yaqul, saya mendengar dari kalamnya, ucapannya Habib Abu Bakar As-Saqqaf mengatakan ardi Jawa
tanah Jawa, kulluha, semuanya, tanpa terkecuali, semuanya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Semuanya. Tanpa terkecuali. Semuanya. Insya Allah taslamu bibarkat Gresik. Semuanya itu selamat karena keberkahan Gresik. Allah. Masya Allah. Allah. Saudara. Berarti jasanya nggak termasuk ke Aceh. Cuma Pulau Jawa ya. Ya. Di Aceh Pulau Jawa. setelah 49 Belanda nggak berani masuk lagi ke Aceh. Nah, cuman di Pulau Jawa. Nah, mungkin di Pulau Jawa pun bisa merdeka karena ada habaib, Berkat Habib. saudara. Allah. Habib. Masalah. Habib. Lanjut Gus. Yallah. Fakul. Maka saya katakan, innama huwa bi barakati man halla bi Gresik. Maksudnya itu adalah berkat Gresik, maksudnya adalah dari sebab keberkahan seseorang yang masuk tinggal di kota Gresik. Siapa itu? Yallah. Wahwa sayyidunal imam. Itu adalah sayyiduna, Tuhan kami. Al-imam. Seorang imam. Al-Gutub. Naam. Al-Maki. Naam. Yang kokoh. Gausul Baraya. Apa namanya? Naam. Pembantu, penolong seluruh manusia. Wal hirzul kanin. Dan juga yang memiliki Pahlawan. yang kokoh menjadi syurur. Dari seluruh keburukan wal balaya dan juga balai. Siapa itu? Al-Habib. Seorang Habib Az-Zuhur. Yang berharga. Al-Khalifah. Abu Bakar bin Muhammad Al-Faqaf. Nafa'allahu bihi. Jadi dengan keberkahan beliau, seluruh daerah-daerah di Pulau Jawa tanpa terkecuali itu bisa merdeka dari peperangan, selamat dari peperangan. Itu adalah karena berkat Habib Abu Bakar As-Saqaf. Subhanallah. Masya Allah, saudara, berkat Habib. Tetapi itu ada dalam kitab karangan Habib, tidak ada dalam buku sejarah. Kalau kami di Aceh, Gus, lain lagi, Gus. Seluruh pulau yang ada di Indonesia sudah dikuasai. Karena 49 itu Belanda kan masih menyerang ya kan. Masih sekutu kan masih menyerang Jepang ya kan. Nah, kita udah rampung itu di sini. Nah, udah lanjut. Lanjut. Tunggu teman-teman, nanti ada yang lebih hot lagi. Kamagala jailuhum, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, innamal makanu bil makin. Sesungguhnya tempat itu gimana penghuninya. Ketika penghuninya itu adalah seorang wali gutub, maka tempat tersebut akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam peperangan, segala macam penjajahan. Allahu Akbar. Takbir, saudara. Gak jauh tidak. Ini tidak bisa dibiarkan, saudara. Ini Garomah Habib, saudara. Garomah Habib bukan karena pahlawan, bukan karena bambu runcing, bukan karena pejuang, tetapi Garomah Habib. Allah. Sehingga Indonesia terbebas dari penjajahan, saudara. Jadi tidak ada lagi Cut Nyadin, tidak ada Tuku Umar, tidak ada lagi Panglima Polem, tidak ada lagi Pangeran Diponegoro, tidak ada lagi pahlawan-pahlawan yang lain, saudara. Ya sahabib, saudara. Kuasa Habib. Gitu, saudara. Gitu. Lanjut, Gus.
Lanjut ya. Nah. Gus Wali Al-Kutub, lanjut. Tema kita ini khusus lagi ngebahas Indonesia ya Bang Wali ya. Jadi garomah-garomahnya Boleh. Naam, tafadhal. Cocok ya. Tafadhal. Naam. Ala kulli hal, sambungan nih. Afwan, sanggup. Lanjut. Afwan. Allah. Pelan-pelan aja. Banyak nih kawan-kawan kita yang mukibin nih berasap nih. Kalau ketemu langsung sama TJ nggak berani ngapa-ngapain. Cuma berani di sini. Itu pun ngebully Gus Ajis, Gus Wali. Allah. Coba. Tap layar teman-teman. Lanjut. Lanjut ya. Itu rujukannya si Bahar ya kayaknya ya. Oh ini Bisa mimpi nih. jadi. Ini garomah tetapi dalam mimpi Bang Wali. Garomah tapi kejadiannya di dalam mimpi ya. Oke. Naam. Wa qad ra'a ahadu ahli nuri wassalah. Ada salah satu ahli nur, orang yang memiliki cahaya, wassalah, dan kesalehan. Beliau bermimpi, ra'a, mimpi dalam tidur ini ya, dalam tidur. Annaqa ilan yaqul, bahwa ada satu orang yang berkata, walam yarohu, ada suara tanpa rupa. Ada suara tapi nggak kelihatan di mana siapa yang ngomong ini, nggak kelihatan. Kentut bukan? Persis. Lanjut. Tapi ada ini kalimatnya. Kalau kentut nggak ada. Lanjut. Ada kentut. Kemudian yang dikatakan suara yang digunakan yang apa namanya diucapkan oleh suara tersebut tanpa rupa itu diucapkan gersik laulal habib Abu Bakar ladukat, sungguh gersik itu jika bukan karena Habib Abu Bakar maka gersik itu akan hancurnya. Kalau bukan karena ada Abu Bakar, gersik itu akan hancur. Tapi karena ada Habib Abu Bakar, semua gersik itu tidak hancur. Utuh seperti awalnya. Naam. Ini dalam mimpi ya, dalam mimpi ya. Ya, ana faham itu. Waduh air, kagetlah ini orang yang bermimpi ini, ahli nur ini, orang yang memiliki cahaya dan kesalahan itu kaget. Astagfirullah. Ya karomah mereka. Bangun, Bang. Bangun. Karomah mereka kalau nggak mimpi ya halu antara dua. Allah. Kalau nggak mimpi halu, kalau nggak halu ya mimpi. Yang nyata ini nggak pernah ada. Ya, oke. Ini masih ada sambungannya karena kan bangun tidur, kaget, bangun, nah tidur lagi tuh. Tumana masanian, kemudian Habib ini tidur untuk bukan Habib, wali lah. Nah, biar simpel. Wali tersebut lagi. Wali dalam mimpi. Wali bangun tidur, kemudian tidur lagi untuk kedua kalinya. Ternyata di dalam tidurnya ini melihat jam'an aziman, satu golongan yang besar, satu golongan yang banyak. Wa ahlul jam'i al-jami' musta'milin al-jubbah wal imamah. Di mana semuanya itu dari golongan yang besar ini menggunakan jubah, Bang. Menggunakan imamah, udah. Jubah, menggunakan imamah, ginilah. Naam. Contoh. Khair. Wanada munadin fil jam'i, kemudian ada satu orang yang berteriak, wanada munadin fil jam'i. Ada satu orang yang berteriak, qailan, sambil mengatakan, hada khalifatul mutaakhirin. Ini adalah khalifah, orang-orang zaman akhir, pemimpin. Naam, khalifah. Wa yushiru ila sayyidil habib Abi Bakar, kemudian beliau menunjuk, orang ini yang mengatakan tersebut itu menunjuk kepada Habib Abu Bakar As-Saqqaf. Jadi khalifatul mutaakhirin. Mimpi lagi. Dalam mimpi ya. Naam, Ingat itu. dalam mimpi.
Dalam mimpi. Nah, dalam mimpi. Kalian dalam mimpi pun, aduh, itu kitab mereka sendiri yang menuliskan, Bin. Dalam mimpi. Udah, dalam mimpi. Itu kitab mereka, sebutkan nama kitabnya, Gus. Kitab mereka, bukan kitab saya, Bang Wali. Bukan saya yang menulis, bukan. Ya, sebutkan lagi kitabnya, sebutkan kitabnya. Sebutkan penulisnya. Adalah kita Majmu' Kalam Al-Habib Abi Bakar As-Saqqaf. Kemudian penulisnya, muridnya yang bernama satu Husain As-Saqqaf. Kemudian yang kedua itu Capa bin Akil tadi, saya lupa namanya. Itu aja kitabnya, namanya, penulisnya. Oke, lanjut. Allah. Masih dalam mimpi lagi nih, dalam mimpi lagi. Berkesinambungan mimpinya. Ya, dalam mimpi lagi. Ya Umar Muhtar. Ini Bang Wali. Oke. Lah. Terus ini yang mimpi adalah seorang perempuan yang saleh. Waliyatullah begitu, wali perempuan ya. Solihah. Wa qad ra'at aidan ba'dun nisa'is salihat di Gresik. Kemudian ada seorang sebagian perempuan yang saleh tadi, wali perempuan itu bermimpi. Di Gresik, ya, di Gresik jam'an aziman min ahli darak. Itu terdapat sekelompok orang, sekumpulan orang yang mereka itu adalah ahlu darok. Apa itu ahlu darok? Yaitu orang yang bisa datang ke tempat apapun dan manapun kepada orang yang mau memanggilnya. Itu ahlu darok namanya. Misalkan seperti Bang Wali, ya Fagihil Mugaddam. Nah itu langsung datang Fagih Mugaddam itu. Nah, itu namanya ahlu darok. Al-Fagihil Mugaddam hadirlah. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Insyaallah. Ketawa aja, Gus. Ketawa aja. Udah rungkat. Ketawa aja. Udah rungkat tuh. Ketawa aja. Jangan tahan-tahan. Lepaskan Bang Wali. Lepaskan, Gus. Lepaskan. Ya. Aduh. Lanjut. Lepaskan. Ketar-ketir udah kayak gitu. Lepaskan. Ada ya? Naam. Oke, lanjut. Iya, apa dalam mimpinya itu? Dalam mimpinya itu bertemu dengan sekelompok orang yang banyak dari kalangan ahlu darab seperti Fagihil Muqaddam, yang kemudian mereka semuanya itu muhaitina bidari Sayyidil Habib Abi Bakar. Jadi mereka mengelilingi rumahnya Habib Abu Bakar Gresik. Nah, jadi di alam gaib, karena yang bisa ngelihat yang gaib gitu kan ya apa ya? Dukun. Kan bisa wali beneran, bisa wali-walian. Dukun. Bisa wali beneran, bisa wali-walian alias dukun. Ini dukun kayaknya nih. Oke, lanjut. Dukun. Jadi terlihat itu. Cuman ini dalam mimpi, ingat, dalam mimpi. Di mana mereka semuanya itu yang menjaga rumahnya Habib Abu Bakar Gresik itu, wasi'malil jami' jubbatan wa imamatan bayda. Mereka semuanya menggunakan jubah yang putih warnanya. Menggunakan jubah yang putih, imamah yang putih. Kemudian imamahnya itu memiliki apa? Ekor, ada ekornya gitu Bang Wali. Seret, ada ekornya gitu ya. Ada talinya di sini enggak? Kalau ada talinya di sini pocong itu. Bukan, enggak ada. Imamah ya. Imamah. Bukan pakaian udah kifayah ya. Ya. Aduh, ampun. Dah. Lanjut ya. Wa bi aidihimus suyuf. Di tangan mereka itu para wali-wali Allah itu megang pedang. Megang pedang. Subhanallah. Cuma dalam mimpi nih, Subhanallah. Dan mereka waqajjadu suyufahum. Dan mereka itu semuanya menghunuskan pedang-pedang mereka di dalam mimpi. Masya Allah. Cuman ingat, ini adalah kisah yang ada di dalam mimpi. Mimpi, saudara.
Nasab Bukan di mimpi, alam nyata. garomah mimpi, Nah, ka'annahum fil manam. kanau fil manam. Bukan Seperti- kanau fil manam. ini bukan Hum seperti- fil manam. Hum fil manam, ka'annahum seperti. Nah, Kalau ini bukan seperti, Nah. asli dalam mimpi. memang Nah, jadi cucu Nabi dalam mimpi, jadi wali Allah. dalam mimpi, jadi pahlawan dalam mimpi, jadi pengemis di alam nyata, jadi penipu di alam nyata, Allah. nipu pakai cerita mimpi saudara. Lepaskan garomah kalian, kualatkan kami. Aduh, ampun. Alah. Nah, masih nyambung, masih nyambung. Bentar, Minggu lagi. ada komen Kipin saya. Oke, Kasihan nih Wali, Boleh. kasihan Wali Al-Gutu. Nah. Bentar ya, Bib. Ana baca komentar nih. Ini yang kalah di Banten itu ya salah orang. Yang kalah di Banten itu menantu si Imam Cebol sama si Qurtubi. Itu benar, salah orang ente. Nggak nandai mukanya. Tandai muka orang kalau mau ngomong, tapi nanya bagus. Saya jawab. Bukan yang ini, yang ono tuh, yang Cebol itu. Kenapa itu, Pak? Lanjut Wali. Kenapa itu, Pak? Al-Gutub, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini sekarang tentang diam, garomah pesawat. Allah. Garomah pesawat. Itu ada hubungannya dengan Garomah Al-Habib Wahyu Sardono. Apa itu? Gimana itu? Oh, enggak. Beda, Garomah beda. Al-Habib. Bukan. Enggak, beda lagi. Bukan. Yang memundurkan Beda. pesawat. Bukan. Ini beda lagi. Itu lain Beda lagi ya. Yalla, lanjut. Oke. Masih di dalam kitab yang sama, di halaman yang sama. Dalam mimpi juga kita bacakan wara'a ba'dhum ta'iratin tadribu wa tarmi ala Surabaya. Sebagian orang itu bermimpi melihat beberapa kapal-kapal perang, pesawat tempur yang menghantam kota Surabaya, menurunkan bom-bom di Surabaya. Nah, Watarmi ala Surabaya, berupaya untuk menghancurkan Surabaya. Faida bi ta'iratin, tiba-tiba ada sebuah pesawat. Fiha Sayyidil Habib Abu Bakar. Di dalam pesawat tersebut ada Habib Abu Bakar. Ini dalam mimpi ya, dalam mimpi. Wa huwa musyrifun min babi ta'irah. Sementara Habib ini, Habib Abu Bakar As-Saqqaf ini mendekati pintu pesawat. Wa huwa bi jubbatihi wa imamatihi yahushu ta'irata biyadaihi. Beliau Habib ini dengan jubahnya dan dengan imamahnya itu seperti main gini tuh, Bang. Cus. Nah. Kayak gitu tuh. oh main selepet. Jadi kan pesawat tadinya nih. Apa diselepet ya? Nah, Selepet. itulah, digini-giniin tuh dengan kedua tangannya. Oh berarti ini perang sarung. Perang sarung anak-anak Iya. bulan Ramadan. Pelan. Mungkin itu ilmu dari Habib itu. Perang sarung itu. Perang sarung itu ilmu dari Habib. Ya. Allah, nah. Dengan kedua tangannya gitu ya di perang sarung. Tadi apa bahasanya, di klepet-klepet. Ya. Naam. Selepet ya. Selepet. Di garpu. Selepet kalah. Lanjut. Halaman berapa, Dengan Gus? kedua Ada yang tangannya. nanya. Halaman 329. 329 saudara, buka kitabnya, baca isinya supaya tidak jadi fitnah, saudara. Lanjut. Sambil beliau mengatakan, "Ukhruju, keluarlah kalian." Kama yahusyu ahadukum Ukhruju. aulad dujaja. Bagaimana seseorang dari kalian itu ingin mengeluarkan ayam-ayam dari rumahnya.
selepet-selepet gitu kan, diselepet-selepet gitu. Nah, Iya, keluar betul. tuh ayam. Nah, Iya. untuk Belanda itu pun sama. Apa namanya, pasukan-pasukan sekutu itu pun sama. Cukup dengan begitu saja mereka sudah keluar dari Indonesia, Bang. Garoma. Dalam mimpi tapi ingat ya. Dalam mimpi. Ya Allah. Udah, lanjut Gus. Saya hanya sekedar geli ya dalam hati saya di saat dulu datuk-datuk kita berjuang mati-matian, ini orang kok main selepet-selepet aja udah menang gitu. Nah, terus kok selepet-selepet aja bisa jadi keluar penjajahnya gitu. Oh, bisa. Lanjut. Garoma itu. Nah. Geroma. Husnuzan. Lanjut. Husnudon, kita butuh husnudon di sini ya. Kalau ente tidak percaya, ente kualat ya. Langsung lanjut. Masih Tap mimpi layar, lagi. tap layar, Mimpi tap layar lagi. semuanya. Tap layar biar rame, tap layar. Lanjut, mimpi lagi Gus. Mimpi lagi nih. Nah, lanjut. Allah, mimpi lagi. Ya, ini masih ada kaitannya dengan apa namanya, dengan pesawat. Dengan pesawat masih. Waqad ra'a ahadus salihin aidan, sebagian orang yang saleh bermimpi juga bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar As-Saqafi ta'iratin kabira. Salah satu orang yang saleh bertemu dengan Habib Abu Bakar berada dalam sebuah kapal yang besar. Wa huwa yasuquha, dan Habib Abu Bakar inilah yang menjadi pilotnya, Bang. Menjadi pilot Habib Abu Bakar. Berarti pilot. pangkatnya kapten dong. Ya. Kapten. Betul. Kalau nggak jadi pilot. Betul. Berarti Habib kapten ya. Pilot. Itu Nah. dalam mimpi ya. Oh, dalam mimpi Dalam nggak ada mimpi. syarat harus jadi kapten. Nggak ada syarat harus jadi kapten dan kapten mimpi ya. Betul. Lanjut. Cocok. Nah. Wa maktubun ala ta'irah, kemudian di pesawatnya itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khatin ahdara, dengan tulisan yang berwarna hijau. Luar biasa. Hijau. Cuman dalam mimpi. Luar biasa, saudara. Mimpi. Garomah. Subhanallah. Dalam mimpi. Kalau seandainya dalam nyata mimpi. nggak mungkin. Karena pesawatnya di masa perjuangan itu kan dihadirkan dari Aceh. Ada dua pesawat, Gus. Itu yang asli ya, bukan dari mimpi yang dari Aceh. Oh ya, Kalau dari asli, Habib asli. mimpi. Asli. Asli itu. Selawah Asli, Agam 1, Selawah Darah 1, RI 02, RI 01. Itu asli yang dari Aceh, bukan dalam mimpi. Asli itu, betul. Ya, itu yang dalam mimpi yang dari Tarim. Nah, Nah, lanjut. oke, punya saya muter-muter nih. Jelas nggak itu? Ini. Jelas sekali. Jelas ya. Jelas. Berikutnya. Waqad sami'tu min kalami sayyidi radhiyallahu anhu ma sarraha bihi biqaulihi, dan diantara ucapan yang pernah saya dengar dari Habib Abu Bakar As-Saqaf, beliau mengatakan secara jelas, ardu Jawa, tanah Jawa, Naam. madumtu ana fiha, selagi saya ada di dalamnya, Naam. ma alaiha syai', tidak akan terjadi apa-apa. Selagi saya ini berada di tanah Jawa, di pulau Jawa, maka tidak akan terjadi apapun. Karena innaha mahfudah bihimayatihi wa riayatihi, karena pulau Jawa itu akan terjaga lantaran Habib ini dan dalam naungan Habib Abu Bakar As-Saqaf. Maka fardu Jawa Nah. tanah Jawa selamat min naril harb,
dari api peperangan, wa syarrihi dan buruknya peperangan, bi barakatihi radhiyallahu anhu karena keberkahan dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad As-Saqqaf. Ini live akan Ya, berakhir. perjuangan beliau dalam mimpi ya. Enggak ada apa? Perjuangannya dalam mimpi. Jangan lupa. Ini oh ini enggak dalam mimpi Bang Wali. Enggak ini. Oh, enggak dalam mimpi. Oh, enggak dalam. Kejadiannya di mana? Tahun berapa? Ini tidak ada Bang. Enggak ada keterangannya ini. Wah. Oh, enggak ada Ada. Oh, yang ada keterangan tanggal dalam mimpi. Yang enggak ada keterangan yang nyata, enggak ada keterangan tanggal gitu. Nggak ada keterangan itu. Mungkin beliau sudah bisa melihat ke depan. Kalau beliau nulis tanggal nanti takut dicek. Nah. Iya. Naam.